Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Ibu doakan semoga kamu dan keluarga kamu sehat terus ya. Tidak ada satu kekurangan apapun. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pernah laksanakan sebelumnya ya. Kemarin itu kita kan sudah menyelesaikan pembelajaran tema 6 subtema 2 ya, sudah selesai subtema 2. Kita akan memasuki pembelajaran di tema 6, masih di subtema 6 ya tentunya. Tema 6, subtema 3. Kita akan masuki pembelajaran 1. Oke, mari kita belajar. Ya anak-anak, mari kita mulai pembelajaran 1 di subtema 3 masih di PB 5 tentang panas dan perpindahannya. Oke, ya. Subtema 3 dengan judul pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kalian bisa perhatikan di sini ada sebuah gambar ya. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar. Ibu bergeser sedikit dulu nih biar kelihatan nih gambarnya ya, screenshotnya. Oke. Di suatu sore ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Di sini ada sebuah percakapan antara Lani dan ibunya. Mari kita baca bersama-sama ya. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Ujar Lani. Ibu menjawab, nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka, sahut ibu. Lani menjawab, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi, berarti aku juga bisa ya. Ibu pun menjawab, televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain di televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya Lani, sahut ibu. Lani pun menjawab, baik Bu, ngomong-ngomong mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk Bu? Ujar Lani. Lalu ibu menjawab, tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Lani menjawab, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu ibu menjawab, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Lani pun menjawab, saya tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Sahut Lani. Ibu pun menjawab, kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Lani menjawab, Ibu tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku Bu. Pun ibu menjawab, sama-sama nak. Nah, di sana. Dari percakapan tadi itu ada terjadi peristiwa perpindahan panas ya, tadi ada konduksi ya. Yang sudah kalian pelajari di subtema 2 ya. Di sini juga ada sebuah wacana tentang bahan konduktor dan isolator, ada di halaman 137. Mari kita baca bersama-sama ya nak ya. Oke. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam,
panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar berikut ya, kalian bisa lihat sebuah gambar di sana. Panci yang bisa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan-bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ya, kita langsung memasuki, ayo menulis di halaman 138 ya, 138 di sini. Perhatikan dengan sesama bacaan yang tadi dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Oke, mari kita memasuki untuk kata yang pertama, yaitu bahan. Bahan yang kita jawab bersama-sama saja ya. Bahan memiliki arti barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu ya, seperti komposisi lah gitu ya. Kalimatnya kalau menurut Ibu ya, kalian buat sendiri tapi ya, di sini memberikan contoh. Aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Atau mungkin ada contoh satu lagi, rel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Oke, untuk kata bahan. Kita masuki kalimat kedua, yaitu menghantar. Menghantar artinya adalah membawa atau mengirimkan. Contoh kalimatnya, logam besi dapat menghantar panas. Contoh yang kedua, isolator sulit untuk menghantar panas. Untuk kata yang ketiga, yaitu konduktor. Konduktor memiliki arti benda atau bahan penghantar panas, arus listrik atau suara. Kalimatnya, besi, tembaga, baja adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. Ya. Contoh yang kedua yaitu sebagian besar bahan logam adalah konduktor yang baik. Ya. Untuk kata yang keempat yaitu isolator. Artinya adalah pengisolasi atau penyekat atau pembatas. Contoh kalimatnya, satu, kayu dan plastik adalah contoh benda isolator. Yang kedua, isolator mempunyai sifat berlawanan dengan konduktor. Ya anak-anak, kita lanjutkan kembali ya, ini pindah tempat ya, kebetulan kemarin tadi siang Ibu agak sibuk, jadi Ibu lanjutkan di rumah ya. Untuk kelanjutannya di halaman 139 ya, kita masuk ke kata semikonduktor ya. Kita langsung masuk ke kata semikonduktor. Semikonduktor memiliki arti bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Kalimatnya, contohnya ya, bahan semikonduktor yang biasa digunakan pada komponen elektronika adalah silikon dan germanium. Atau dicontohkan lagi dengan kalimat yang satu lagi, yaitu bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika ya. Lalu kita masuk ke kata terakhir, yaitu alat. Alat memiliki arti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimatnya ya, contohnya, isolator melindungi pemakai alat agar tidak terkena panas. Lalu contoh yang kedua, alat dapur merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Oke, berdasarkan bacaan di atas nih, masih di halaman 139, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskan dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini ya. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Hal-hal pentingnya nih. Oke, paragraf 1. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Itu dia kalimat pertama. Kalimat yang kedua, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Kalimat yang ketiga, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantar panas, yaitu disebut dengan bahan semikonduktor. Itu dia hal penting dari paragraf pertama. Ya. Kita masuk ke paragraf kedua. Ya. Bahan konduktor sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari bahan logam. Itu dia hal penting dari paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga,
Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Ya, itu dia untuk paragraf ketiga. Kita masuk ke paragraf keempat. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Ya, itu dia kalimat ya, hal-hal penting dari setiap paragraf dari bacaan tersebut. Ya, anak-anak ya. Mungkin saja kalian bisa merubah kalimatnya ya, tetapi isinya, esensinya tetap itu yang ada di kalimat paragraf. Ya. Kita lanjut ke halaman 100, masih di halaman 139 ya. Ada sebuah tugas ya, membuat diagram ya. Di sini kita perhatikan dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas ya. Kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Ya kan, tadi kamu sudah ya menuliskan hal-hal penting. Lalu kamu tinggal membuat diagramnya ya. Ya seperti ini. Ibu beri contohnya kepada kalian. Contoh ini bisa kamu screenshot ya. Screenshot, di sana ada bahan konduktor. Biasa terbuat dari bahan-bahan logam. Contoh bahan konduktor, bahan isolator, contoh bahan isolator. Yang di tengahnya adalah bahan konduktor dan isolator. Oke ya. Kamu bisa lihat contohnya, silahkan. Silahkan di screenshot dan diadaptasikan ke dalam jawaban kalian. Oke. Kita memiliki tugas selanjutnya, yaitu ayo mengamati di halaman 140 ya. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Ya. Alat dan bahannya, ya pertama batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Ya. Lalu yang kedua batang tembaga panjangnya lebih kurang 50 cm juga. Ya. Lalu sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Yang keempat sumpit dari bahan plastik, ujungnya juga diikat dengan karet gelang. Yang kelima bahan kain untuk memegang benda panas, lilin dan korek api. Tentunya percobaan ini harus diawasi oleh orang yang lebih dewasa dari kamu, atau orang tua kamu, atau wali kamu, atau mungkin kakak kamu ya. Oke, kita mulai. Pertama langkahnya, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Ya. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Ya. Oke, yang kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Yang ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Yang kelima, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? 7. Lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Ya. Yang ke-8, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Nah, setelah kamu mencatat berbagai hal yang sudah kamu lakukan di dalam percobaan tadi ya, kita harus menjawab 10 pertanyaan dan juga nanti akan ada kesimpulan yang harus kalian simpulkan. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Ya, kita masuk. Apa yang terjadi pada saat kamu ya memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu ya? Kalau menurut percobaan yang sudah ibu lakukan, yaitu tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Ya. Yang kedua,
pertanyaannya, mengapa demikian? Karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Oke, pertanyaan nomor ketiga. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Ya. Jawabannya yaitu tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Oke. Yang keempat, mengapa demikian? Ya. Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Yang kelima, ya pertanyaan yang kelima, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Ya. Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Lalu, pertanyaan keenam, mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Ya. Yang ketujuh, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Ya. Lalu pertanyaan ke-8, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, kain handuk, dan plastik. Nomor 9, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Itu bahan lain yang berfungsi sebagai isolator meliputi kertas, karet, atau bisa juga styrofoam ya. Nomor 10, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas ya. Sebentar. Nomor 10. Yes, ini dia. Nomor 10. Ibu sambil lihat buku paket ya nih. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kemampuan benda berbeda-beda dalam penghantaran perpindahan kalor. Terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor dan ada juga beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor. Oke, kesimpulan terakhir nih, ada kesimpulan lagi di bawahnya nih, ada 2 kesimpulan. Kesimpulan benda berbeda dalam penghantaran perpindahan kalor ya, berbeda-beda. Benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, cukup sekian video dari tema 6, subtema 3 di pembelajaran 1 untuk siswa kelas 5 SD ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang sudah subscribe, Ibu ucapkan terima kasih. Yang sudah melihat video ini, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk teman-teman semua. Oke, see you on the next vlogs. Bye-bye. Wassalam.